Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Fragmen celah adalah alat yang digunakan oleh kultus iblis untuk melemahkan sistem Gaia. Lalu dilihat dari bentuk fragmen celah yang ditemukan oleh Chun Mujin, bisa dipastikan itu belum lama ditanamkan, yang artinya kemungkinan kultus iblis baru bergerak belum lama ini. Yongju pun menambahkan, ya mungkin itulah kenapa monster akhir-akhir ini terlihat sangat agresif. Baek Hwayeon juga nampaknya setuju monster iblis jumlahnya meningkat baru-baru ini. Dan Kim Si-hon menambahkan, jadi apakah yang menyerang kota belum lama ini juga mereka? Beberapa orang setuju, termasuk anggota Guardian. Tapi tidak dengan Kang Woo. Ia sedikit ragu. Tepat setelah mengalahkan Halpas, Malpas, dan juga Phoenix, ia sempat berpikir bahwa beberapa hal yang terjadi adalah atas ulah mereka. Tapi fragmen celah dan juga pemanggilan iblis, apakah Lucifer yang merencanakan semua? Itu adalah kemungkinan kecil. Atau jangan-jangan pergerakan Lucifer bersamaan pula dengan pergerakan kultus iblis, yang artinya kemungkinan ini hanya kebetulan saja. Walau bagaimanapun, Lucifer tidak memiliki hubungan apapun dengan kultus iblis. Itu berarti jika ini adalah murni pergerakan kultus iblis, Kang Woo merasa sangat diuntungkan. Setelah status iblisnya mencapai 130, pastinya sulit baginya untuk meningkatkan status energi iblisnya. Tapi jika kultus iblis bergerak berusaha untuk memanggil iblis lainnya, itu perkara yang berbeda. Dilihat dari lingkaran pemanggilan iblis yang ditinggalkan, di mana itu lebih besar daripada lingkaran yang digunakan untuk memanggil Oryx, bisa dipastikan jika iblis yang dipanggil mungkin berasal dari neraka lingkaran ke-9 atau bahkan level Arkduk, yang berarti itu adalah berkah bagi Kang Woo karena bisa mendapatkan makanan yang bergizi. Ia sangat berterima kasih kepada kultus iblis karena bisa memberikan lebih banyak manfaat daripada apa yang ia dapatkan dari Dewa Tyrion. Menyadari hal tersebut, Kang Woo bahkan sempat berpikir, haruskah yang aku layani adalah kultus iblis daripada cahaya yang diberikan oleh Dewa Tyrion? Di sisi lain, tidak seperti Kang Woo yang sangat bersemangat, Gaia terlihat khawatir. Itu semua karena kemungkinan kultus iblis yang akan mereka hadapi saat ini lebih sulit atau lebih berbahaya daripada anggota kultus iblis sebelumnya. Alasannya karena lingkaran pemanggil iblis yang mereka temukan lebih besar, yang artinya iblis yang dipanggil juga lebih kuat. Saat ini anggota mereka terlalu sedikit, apalagi Kim Si-hon belum pulih sepenuhnya. Tentunya itu bisa mendatangkan bahaya. Oleh sebab itulah awalnya Gaia berencana untuk mundur dan meminta bantuan dari player lainnya. Tapi tentu saja itu tidak baik bagi Kang Woo karena membiarkan makanannya pergi begitu saja. Dan dengan penuh keyakinan, Kang Woo pun mengeluarkan aura iblisnya lalu dicampurkan dengan aura milik Tyrion dan terlahirlah sebuah cahaya dari tubuh Kang Woo. Tidak hanya itu, dengan kunci energi iblis, Kang Woo pun membuat pedang yang mirip dengan pedang Rainal. Lalu ia pun mulai berkata kepada Gaia, Nona Gaia, aku tahu Anda pasti sangat khawatir kejadian buruk akan menimpa kami seperti apa yang terjadi kepada Reynald juga Alex. Tapi tenanglah,
Situasi seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Dan yang lebih penting adalah jika kita membiarkan kultus iblis begitu saja, pastinya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Aku yakin mereka akan menggunakan rencana yang berbeda daripada rencana pemanggilan sebelumnya, di mana mungkin saja mereka akan memanggil iblis lainnya setelah memanggil iblis pertama. Itu berarti kekuatan kultus iblis akan bertambah jika kita mengulur-ngulur waktu. Ya, penampilan Kangwu tentunya membuat semua orang kagum, apalagi dengan tubuhnya yang diselimuti cahaya Dewa Tyrion. Ekspresi gaya bahkan berubah, lalu ia pun mulai menanggapinya. Tuan Kangwu benar, aku terlalu pengecut. Jika anggota Guardian mundur, lalu siapa lagi yang akan melindungi orang-orang di luar sana? Ya, Kangwu sempat menyinggung bahwa jika kultus iblis terus bergerak, maka korban jiwa akan lebih banyak berjatuhan. Walaupun Amerika Selatan sudah hampir hancur, tapi masih ada penyintas yang hidup. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi nyawa mereka tetaplah berharga. Hingga pada akhirnya Gaia pun setuju dengan apa yang diusulkan oleh Kangwu. Ia pun berkata kepada Chun Mujin, Tuan Chun Mujin, baiklah, tolong pandu kami untuk menuju tempat pemanggilan iblis yang Anda temui. Dan tanpa basa-basi, Chun Mujin pun langsung bergerak. Di sisi lain, Yongju pun menepuk bahu Kangwu, lalu ia berkata, itu benar-benar menjijikkan. Aku hampir saja muntah. Ya, Yongju tahu benar bagaimana karakteristik Kangwu sebenarnya. Oleh sebab itulah ia nampak muak dengan pidato sebelumnya. Bahkan Yongju berkata agar Kangwu tidak melakukannya lagi. Dan benar saja, sebenarnya Kangwu sendiri malu untuk mengucapkan pidato sebelumnya. Ia melakukan hal itu hanya agar bisa menyantap makanan yang telah dipersiapkan oleh kultus iblis. Beberapa saat setelahnya, ternyata lokasi pemanggilan para iblis berada di hutan Amazon. Ada beberapa monster iblis yang berusaha untuk menyerang mereka, tapi Chun Mujin langsung menebasnya. Kangwu pun mulai merasakan aura iblis yang berada di wilayah sekitar, lalu menunjuk ke suatu tempat. Di sana, tentunya orang-orang penasaran bagaimana bisa Kangwu menemukan jejak kultus iblis dengan cepat. Lalu Kangwu hanya menjawab bahwa itu adalah berkat kekuatan Dewa Tyrion. Ya, walaupun itu adalah alasan yang dibuat-buat, tapi sangat dipercayai oleh setiap orang. Dan benar saja, saat mereka tiba, mereka pun melihat anggota kultus iblis, di mana di belakang mereka ada iblis yang kuat. Melihatnya saja sudah membuat Kangwu bersemangat. Setidaknya mereka berasal dari neraka lingkaran ke-8. Dilihat dari pergerakan anggota kultus iblis, sepertinya masih banyak lagi lingkaran pemanggil iblis di sekitaran mereka, yang artinya jumlah makanan yang bisa Kangwu konsumsi lebih banyak lagi. Tentunya saat Kangwu dan kawan-kawan tiba, anggota kultus iblis terkejut karena mereka tidak menyangka jika pergerakan para anggota kultus bisa diketahui dengan cepat. Lalu seekor iblis pun berkata, jadi itu adalah manusia yang pernah kau ceritakan? Itu adalah Jarakas, iblis neraka lingkaran ke-8. Bisa dikatakan ia adalah penguasa api neraka lingkaran ke-8. Tentunya kala itu Jarakas sangat penasaran dengan manusia yang dikatakan kuat. Ia pun mengatakan hal tersebut kepada anggota kultus dan para iblis bawahannya untuk mundur karena ia akan melawan para manusia seorang diri. Lalu Jarakas pun mulai memperkenalkan dirinya dan Kangwu pun maju langkah seolah-olah ialah yang akan melawan Jarakas.
Tentu saja itu membuat Jarakas bersemangat. Awalnya ia bahkan meremehkan Kang Wu, dan tanpa basa-basi Kang Wu pun langsung bergerak cepat dan menebas Jarakas. Saat itu pula tubuhnya pun menghilang. Semua orang yang melihat hal tersebut hanya bisa terdiam, apalagi para anggota kultus, karena mereka sangat percaya diri Jarakas lebih kuat dibandingkan dengan iblis yang pernah mereka panggil sebelumnya. Tapi siapa sangka ia kalah hanya dalam satu gerakan saja, dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.